Untuk menyelesaikan rotasi 10.000 orang dalam 10 napas, kemampuan mengerikan seperti itu telah menyebabkan semua orang yang hadir terdiam. Apalagi bagi dua komandannya, Sydney Kevin dan Guy Tally, serasa seperti hantu. Eksekusi tim manapun sangat kuat, dan bahkan dalam banyak kasus, itu membuat mereka tertinggal. Orang tidak bisa tidak berpikir sejenak, jika bawahan mereka juga memiliki hubungan seperti itu adalah keuntungan mutlak, kemampuan yang cukup kuat untuk bersaing dengan iblis. Pada saat itu, apalagi Demon Rache, itu hanya masalah pemikiran untuk memulihkan semua tanah di alam abadi. Sydney Kevin melihat penampilan kelelahan bawahannya, dan kemudian melihat orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya tidak jauh, dan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Ini telah melebihi harapannya. Meskipun Guy Tally di samping juga terkejut, dia tahu akar penyebab semua ini dan berada di bawah komando penuh Matt. Matt hanyalah seorang yang percaya di bawah Lord of Light, tetapi dia memiliki perintah mutlak. Guy Tally tidak tahu harus berkata apa lagi, dan langsung menggelengkan kepalanya. Kevin tidak perlu heran, cukup kuasa Tuhan, kita tidak bisa menandinginya. Sydney Kevin mengangguk setuju. Ya, Lord of Light mendelegasikan kekuasaan, kepercayaan hampir tanpa syarat dari orang-orang percaya pada Lord of Light, dan uji tuntas Matt, yang semuanya digabungkan untuk mencapai prestasi seperti itu. Menghadapi respon cepat dari Light Lord Temple, Sydney Kevin dan Guy Detail hanya bisa menghela nafas kagum. Pada tingkat komando ini, mereka tidak dapat melakukannya, begitu pula bawahan mereka. Putar, kupikir semua orang pasti lelah. Mengikuti instruksi Jit Taret, dua penjaga pengadilan ilahi juga memulai kontes rahasia. Sebagai malaikat, mereka memiliki martabat mereka sendiri. Kali ini, mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk memutarnya. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, kecepatan ini terpuji. Tetapi dibandingkan dengan kuil penguasa cahaya, itu telah menunjukkan kekurangannya. Dengan serangan mematikan lainnya dari Goa'uld di luar, pertempuran dimulai lagi. Pertempuran ini, yang dijaga oleh Qin Yichen sendiri dan di bawah komando tunggal Matt, berlanjut sampai Yu Daoseng muncul di benteng dengan kapal perang. Pran Woli menepati janjinya dan menjadi orang terakhir yang naik ke kapal perang. Hanya saja janji ini tidak berpengaruh sekarang, karena sebagian besar Goa'uld ini tertarik dengan kapal perang di atas, sementara bagian lain pergi dengan kilo dan bergoyang di luar. Tekanan yang harus dihadapi kubu sudah sangat kecil sehingga Pran Woli sendiri yang dapat mempertahankan situasi. Melihat kembali ke pangkalan di sini akhirnya, Pran Woli menghela nafas. Mudah-mudahan, aku tidak membuat pilihan yang salah kali ini. Sebagai panglima tertinggi dari 5 penjaga kuil, Pran Woli memiliki beban yang berat di pundaknya. Sangat berat sehingga terkadang dia tidak bisa bernapas. Tapi sekarang, Qin Yichen menunjukkan kepadanya jalan yang sama sekali berbeda. Pilihan untuk mengubah situasi dunia peri saat ini sendiri. Pran Woli tidak tahu seberapa jauh dia bisa melangkah dan keburukan macam apa yang akan dia tanggung. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pilihan ini adalah yang paling menguntungkan. Mahkamah Agung telah terdiam begitu lama sehingga bahkan dia sendiri telah lupa betapa kuat dan mendominasinya mereka dulu. Ketika mereka sadar, saya tidak tahu berapa tahun waktu yang dibutuhkan. Menyaksikan utusan jatuh satu persatu, jika mereka memiliki kemungkinan untuk bangun, mereka akan bangun sejak lama, dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Saat Yu Daoseng membawa 10.000 orang lagi untuk berlari di kapal perang, lingkaran sihir terbuka. Penghalang benteng secara bertahap meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Begitu penghalang itu rusak, kapal perang itu bergegas keluar dari air yang tergenang ini. Adegan seperti itu menarik banyak orang untuk menonton. Yu Daoseng menyerahkan penjadwalan kapal perang kepada Li Yun. Bagaimanapun, hal semacam ini masih memudahkan kapal perang untuk mengambil alih. Tubuh mereka tidak akan lelah dan mereka adalah pilot terbaik. Sesampainya di buritan, Yu Daoseng melihat keluar dengan sedikit antisipasi tertulis di wajahnya. Segan untuk bertarung di sini untuk waktu yang lama? Dengan Pran Woli di sisinya, Yu Daoseng secara alami senang mengobrol dengannya. Pran Woli terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kenapa? Ini adalah tempat sedihku. Terlalu banyak kawan yang dimakamkan di sini. Melihat Pran Woli terlihat sedikit ragu, Yu Daoseng mengeluarkan sebotol anggur dan menyerahkannya kepadanya. Mari kita memberi penghormatan. Kamu tahu situasi di wilayah bintang pembantaian api sekarang, dan kamu tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Pran Woli tertegun, dan mengambil toples anggur di tangan Yu Daoseng. Terima kasih. Hanya dengan melihat toples anggur di tangannya dan segel lumpur di atasnya, Pran Woli penuh dengan pikiran. Mereka bertahan di sini selama beberapa bulan, bertempur dengan sengit selama lebih dari sebulan. Pada akhirnya, apa yang mereka dapatkan adalah sebidang tanah yang berlumuran darah tetapi tidak bisa mereka miliki. Di dunia ini dibantai oleh iblis, rekan senegaranya dikuburkan, tetapi sekarang dia harus mengucapkan selamat tinggal. Kematian mereka tampaknya menjadi hal yang sepele, yang bahkan tidak layak dicatat dalam sejarah Mahkamah Agung. Sambil menghela nafas, Pran Woli mengulurkan tangannya untuk mengangkat segel lumpur,
melihat ke daratan yang belum terendam air laut, mengangkat toples anggur di tangannya, dan menuangkan anggur ke bawah. Rekan-rekanku, kamu akan tidur di sini untuk sementara hari ini. Jika aku tidak bisa mengalahkan ras iblis dan membawa tulangmu kembali ke alam abadi, aku akan datang ke sini dan tidur denganmu selamanya. Minuman itu ada di tanah, dan Pranwali memejamkan matanya. Dia sangat bingung sekarang, dan Pranwali tahu bahwa dia tidak bekerja untuk Mahkamah Agung, tetapi hanya untuk alam abadi. Pilihan terbaik adalah mengikuti kuil penguasa cahaya dan mengubah alam abadi. Pilihan ini sangat sulit bagi seseorang dari identitasnya. Martabat utusan ilahi dilemparkan ke tanah olehnya, dan rahmat Mahkamah Agung Tuhan juga ditinggalkan. Dia ditakdirkan untuk mengambil terlalu banyak untuk pilihan ini. Lihat. Apa itu? Hati-hati, benteng akan runtuh, dan semua orang tidak boleh meninggalkan tempat perlindungan lingkaran sihir. Pranwali mendengar suara itu dan membuka matanya. Dia melihat jiwa-jiwa samar terkondensasi di tanah. Mereka adalah utusan ilahi yang pernah berdiri di tanah ini dan berjuang keras, padat, setiap inci tanah. Ledakan. Saat penghalang runtuh, air yang tergenang masuk, dan gelembung besar ini menggulung kapal perang. Sosok-sosok ilusi itu segera tenggelam oleh air yang tergenang, tetapi mereka tampaknya tidak merasakan gelombang besar yang bergulung di belakang mereka. Untuk sesaat, Pranwali hanya bisa membasahi matanya. Dia berdiri di garis depan kapal perang, menghadap para malaikat di bawah, menjulurkan tinjunya dan memukul dadanya. Selamat tinggal. Meskipun orang tidak di samping, mereka ada di hati. Air yang tergenang menyapu sampai semuanya terendam, dan kapal perang bergegas keluar dari air yang tergenang. Goul di sekitarnya seperti ombak, berkerumun lagi. Untuk kapal perang baru, ini adalah putaran tes lainnya.